apa sih sebenarnya hikmah dari bulan Ramadan. Kenapa kok kita harus membahas tentang hikmah ini? Karena kita tidak ingin sesuatu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, kamin soimin laisa lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita yang hadir pada hari ini, Gus Badruddin Munir. Gimana Gus keadaannya? Alhamdulillah baik. Gus Badruddin Munir ini merupakan salah satu keluarga dari pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Kesehariannya beliau adalah sebagai kepala madrasah di lingkungan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren An-Nur. Pemirsa An-Nur Pesantren yang mudah-mudahan hari ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam rangka full di bulan Ramadan, menyampaikan beberapa hal-hal yang penting, terutama yang terkait dengan hikmah bulan puasa atau bulan Ramadan. Karena kebanyakan masyarakat sekarang itu hanya sekedar puasa, hikmah di dalamnya Ramadan itu seperti apa dan sebagainya. Ada hadis yang berbunyi Ramadan itu adalah mubarak, berkah istilahnya. Dan di dalam Ramadan ini tuftahu biha abwabul jannah. Dibuka pintu surga gara-gara bulan Ramadan. Sebaliknya pintu neraka tertutup. Ini kalau mengutip dari hadis itu secara tidak langsung bulan Ramadan ini banyak hikmah di dalamnya. Untuk lebih jelasnya hal-hal yang hikmah di bulan Ramadan ini akan disampaikan langsung oleh Gus Badruddin Munir. Monggo dipersilahkan Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah hampir memasuki minggu ketiga ya di bulan Ramadan ini. Taruhlah kita masuk ke belasan di hari di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Semoga puasa kita semakin hari semakin baik, semakin ada peningkatan, tidak hanya sekedar seperti yang dikatakan Pak Abdul Basit tadi, kita hanya sekedar puasa saja, menahan lapar dan menahan haus. Tapi kita benar-benar menghadapi atau menjalankan ibadah puasa ini dengan sangat baik. Baik di sini tidak hanya dari segi tidak makan, tidak minum, mulai terbitnya fajar sampai tergelincirnya matahari. Nah, terkait dengan hikmah puasa. Hikmah itu sendiri adalah sesuatu yang ada di balik itu. Jadi, kalau kita melihat Ramadan, itu tidak hanya melihat dari kewajiban kita berpuasa, mulai dari subuh ya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Tidak hanya itu, tapi begitu sangat luas. Nah, menurut Ibnu Manzur, yang dinamakan hikmah itu adalah ma'rifatu afdolil asya bi afdolil ulum.
ma'rifatu afdolil asya bi afdolil ulum. Artinya mengenali hal-hal yang paling utama dari apa yang kita lihat. Saya kasih contoh begini tentang hikmah. Nah, misalkan sepeda motor. Sepeda motor itu tujuannya apa? Tujuannya untuk dikendarai. Tapi hikmah dibalik diciptakannya sepeda motor itu adalah misal gara-gara sepeda motor roda kehidupan kayak ekonomi juga bisa terangkat. Bagaimana mungkin kita bisa mengendarai sepeda motor kalau tidak ada bensin? Nah, ketika kita berjalan tanpa bensin, ya sama saja sepeda motor nggak bisa jalan. Nah, karena kebutuhan bensin, akhirnya ada orang yang berjualan bensin di pinggir jalan. Nah, hikmah dari sepeda motor itu tidak hanya tujuan penciptaan sepeda motor, tapi ternyata gara-gara sepeda motor ada orang yang terpenuhi kehidupannya gara-gara sepeda motor itu. Gara-gara sepeda motor akhirnya ada orang yang bekerja sebagai tambal ban. Nah, tujuan sebenarnya kan untuk dinaikin, tapi sebenarnya tidak hanya dinaiki saja, tapi tujuannya adalah bagaimana kemudian sepeda motor itu memberi manfaat kepada orang lain. Gara-gara sepeda motor ada bengkel, gara-gara sepeda motor ada orang yang tambal ban, gara-gara sepeda motor ada yang menjual spare part dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan hikmah. Nah, kenapa hikmah itu penting? Karena biar kita itu melihat sesuatu tidak hanya dari satu sisi saja. Nah, makanya ada perkataan khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah itu walaupun dari mana asalnya. Karena dengan hikmah itu kita akan menjadi luas pemikiran kita, tidak hanya melihat puasa hanya dari satu segi, satu sisi saja, tapi juga dari sisi-sisi yang lain. Nah, makanya kemudian sama seperti ibadah yang lain, ibadah haji ataupun ibadah ibadah sholat dan lain sebagainya, tidak hanya dari segi fikihnya saja, syariatnya juga, tapi juga bisa menyentuh aspek-aspek yang lain, aspek sosial, aspek budaya, aspek politik bahkan. Nah, dari sana kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah ibadah itu. Termasuk di sini adalah puasa Ramadan itu sendiri. Nah, berbicara tentang Ramadan, berbicara tentang puasa bulan Ramadan. Makanya dalam doa kita adalah Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Di bulan Sya'ban kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Sya'bana wa fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Sampaikanlah saya, berilah saya waktu untuk menggapai waktu bulan Ramadan. Saking kepinginnya, tidak kalau biasanya kita berdoa Allah membalighna ziarah Makkah wal Madinah, tapi di sini juga ada wabalighna Ramadan. Dan kita hari ini sudah hampir paruh dari bulan Ramadan. Kita bisa melihat kira-kira yang mulai tanggal 1 sampai sekarang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat ditunggu karena memang begitu banyak fasilitas yang ada di bulan Ramadan. Tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Contohnya, tidak ada di bulan yang lain, yang ada di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, di mana khairun min al-syahr. Bulan Ramadan itu lebih baik dari malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian misalkan kita fadilahnya membaca Al-Quran, baca Quran satu huruf itu dihitung 10 dan lain sebagainya. Belum lagi urusan sahur, belum lagi urusan takjil dan lain sebagainya. Gara-gara Ramadan kita 1 bulan full ini, kira-kira aktivitas kita seakan-akan penuh dengan ibadah. Dan itu kayaknya tidak ada di bulan-bulan yang lain. Yang ada hanya di bulan Ramadan. Kita lihat Ramadan malam sampai sekarang banyak tadarus dan lain sebagainya, kemudian menjamur syiar-syiar Islam, dan itu tidak kita temui di bulan
selain bulan Ramadan. Nah, makanya kemudian kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya hikmah dari bulan Ramadan. Kenapa kok kita harus membahas tentang hikmah ini? Karena kita tidak ingin sesuatu yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi, kamin soimin laisa lahu, banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat haus dan laparnya saja. Meskipun ada pepatah bilang naumus soim ibadatun, tidurnya orang puasa itu adalah bernilai ibadah. Kalau kita berbicara tentang banding-bandingan, lawang tidurnya orang puasa saja sudah dianggap ibadah. Bukan berarti kemudian kita mulai dari subuh sampai maghrib kita tidur terus gara-gara ada ibadah itu. Tapi mestinya fasilitas yang digunakan, yang diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, mestinya kita harus menyiapkan diri dengan baik. Sama seperti Lailatul Qadar. Kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bukannya nanti harus, apalagi ada rumus kalau dimulai tanggal sekian maka Lailatul Qadarnya jatuh ini. Misalkan awalnya begini, awal bulan Ramadan itu sekian, tanggal sekian, maka perkiraannya begini. Nah, Allah itu pasti akan tahu yang dinamakan kita menyiapkan diri untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan diri. Nah, itu makanya pentingnya kita mengetahui tentang hikmah yang ada di balik Ramadan. Gitu Pak Basit. Itu awal. Oke, itu apa yang dijelaskan oleh beliau tentang hikmah. Jadi sempat saya mengutip bahasa ma'rifatu afdhalul asya bi afdhalil ulum. Ya, betul. Jadi kalau berbicara hikmah itu adalah mengetahui keutamaan apapun itu dengan cara mengetahui keutamaannya dengan ilmu. Ya. Tidak serampangan ya. Ya, jadi berkaitan dengan hikmah di bulan Ramadan, berarti nanti selama perjalanan sisa setengah bulan ini, paling tidak kaum soim yang sudah puasa ini tidak hanya ikut-ikutan, tapi juga tahu ilmunya, biar tahu hikmah apa di dalamnya yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Itu tentang hikmah. Selanjutnya apa hikmah di bulan Ramadan? Karena kebanyakan sekarang ini masyarakat itu hanya pokoknya puasa, sahur ya ikut sahur, buka ya ikut buka, tapi kenyataannya kesehariannya di bulan Ramadan itu sama saja dengan keseharian di bulan-bulan sebelumnya. Betul. Monggo. Baik. Orang berpuasa itu tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, kata Allah dalam surat Al-Baqarah. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia sama saja faqad utiya khairan katsira. Karena bulan Ramadan ini begitu istimewa bagi Allah, as-saumuli, kata Allah, puasa itu adalah untuk saya. Orang tidak bisa pura-pura puasa. Jadi sebenarnya puasa ini adalah ibadah yang jauh dari riya. Orang pura-pura puasa, antara orang puasa dengan orang yang tidak puasa, itu sama saja sebenarnya. Misalkan kita tidak puasa, pura-pura lemes gitu ya, nggak bisa. Jadi antara orang puasa sama tidak puasa, makan dengan tidak makan, itu ya sama saja. Orang bisa saja etok-etok lemes, meskipun dia sebenarnya tidak puasa. Nah, makanya puasa itu adalah jauh dari urusan riya. Itu hebatnya puasa. Kalau ibadah haji misalnya, bisa saja kita riya.
atau dengan orang-orang yang sholat bisa saja kita riya, apalagi sodakoh kita bisa riya. Tapi kalau puasa itu adalah yang jauh dari urusan dia. Nah, berbicara tentang hikmah Ramadan itu sangat banyak sekali. Yang pertama, tujuan puasa itu tidak hanya persoalan takwa saja. Dalam Al-Quran, kutiba ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kebanyakan dari kita selesai di sana sebenarnya. La'allakum tattaqun. Yang dilihat hanyalah takwa saja. Tapi sebenarnya kalau kita lanjutkan, ada ayat setelahnya itu walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita seringkali berhenti di la'allakum tatakun. Tapi sebenarnya dengan kita berpuasa itu walitukmilul iddata itu artinya kalau sudah selesai mau secara ru'yah itu 29 atau berpuasa kita 30 hari, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita juga diminta untuk bersyukur, mensyukuri apa yang sudah diberikan Allah pada kita. Apa yang kita syukuri? Ala ma hadakum. Allah itu sudah memberikan hidayah kepada kita. Kita beramal sebulan penuh itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak dapat hidayah, orang mau baca Quran itu berat. Orang mau tarawih itu berat. Tarawih saja harus milih-milih. Mana tarawih yang lama, mana tarawih yang pendek. Kalau tarawih yang pendek mungkin jamaahnya banyak. Tapi kalau tarawihnya yang lama, apalagi surat yang dibaca itu lama, itu kebanyakan itu tidak begitu disenangi orang. Bahkan ada tarawihnya itu tarawih 20 rakaat ya. Karena lama akhirnya dia di pertengahan dapat 8 rakaat sudah pulang. Dan itu banyak terjadi seperti itu. Nah, Allah memberikan hidayah agar kita itu beribadah dengan baik di bulan Ramadan. Nanti ketika di akhir bulan Ramadan itu wala'allakum tashkurun. Kita bersyukur kepada Allah. Alangkah ruginya kita kalau kita sudah diberi fasilitas begitu luar biasa oleh Allah di bulan Ramadan, tapi tidak kita gunakan sama sekali. Seperti di awal disebutkan tadi. Mana ada bulan yang katanya gara-gara bulan Ramadan ya pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setan itu dikerangkeng, dibelenggu dan lain sebagainya. Loh, mana ada yang seperti itu bulan-bulan yang lain? Kalau tidak di bulan Ramadan. Nah, kita bisa ngaji dan lain sebagainya, kita bisa khatam Al-Quran begini. Itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Kalau kita tidak gunakan sebaik mungkin kita akan nunggu 1 tahun lagi. Ya kalau waktu kita nyampe. Bulan Syawal, kita berdoa lagi, ya Allah sampaikanlah kita pada bulan Ramadan yang akan datang. Nah, makanya kemudian fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita di hari ini itu kita harus manfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua, dari segi niat sekarang. Mungkin orang ada yang tidak kepikir masalah niat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa niat itu boleh dirapel. Versi Imam Malik. Jadi di awal puasa kemarin, ya tanggal 1 itu kita ngerapel niat sebulan penuh. Jaga nih kalau pada malam yang lain kita lupa niat. Itu sudah boleh katanya. Tapi versi Indah Syafi'i kalau niat itu adalah tiap malam. Loh, kenapa kok niat itu tiap malam? Karena itu memberi semacam dorongan kepada kita agar selalu memperbaiki niatan-niatan kita dari yang misalkan tadi
hari tadi kita kayaknya kurang ibadah kita kepada Allah. Nah, dengan niat itu sebenarnya memberi inspirasi pada kita bahwa hari kemarin itu harus hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Makanya niat itu selalu diperbaharui. Itu gunanya untuk memperbarui tekad kita untuk berbuat baik kepada Allah. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, di awal Ramadan itu biasanya ada bahasa begini, marhaban ya Rob. Marhaban itu artinya kan selamat datang. Nah, selamat datang itu artinya kita menerima bulan Ramadan, kita menjamu bulan Ramadan itu dengan lapang dada. Artinya ketika kita mengatakan bahwa selamat datang Ramadan, artinya kita menerima, kita kemudian menghadapi bulan Ramadan itu dengan lapang dada. Tidak kita menutup pintu terhadap bulan Ramadan. Dengan kita tidak menutup pintu bulan Ramadan, artinya selama bulan Ramadan ini kita mamluun bil ibadah. Hidup kita itu, keseharian kita itu harus penuh dengan ibadah kepada Allah. Yang berikutnya, hikmah dari puasa. Ternyata dengan puasa kita bisa melihat bahwa nafsu itu bisa kita kalahkan. Sehingga kata Nabi itu, liso ini farhatan. Orang yang berpuasa itu memiliki dua kesenangan. Kesenangan pertama, farhatun indal iftar. Kesenangan pertama adalah ketika kita berbuka puasa. Kenapa? Karena ketika satu hari penuh kita tidak makan, ya. Nah, ketika mau berbuka puasa itu biasanya kan sudah kita siapin macam-macam. Minumnya, minum itu tidak hanya satu. Ada es teh, ada es jeruk, ada es degan. Itu dari segi minuman saja. Makan nasi itu macam-macam ikannya, ada ikan laut, apalagi kayak pecek lele, pecek tempe, pecek dan lain sebagainya. Belum lagi terong. Nah, itu ketika kita mau buka puasa itu kayaknya semuanya akan kita habiskan. Kayaknya begitu, semuanya sudah ditata. Alik-alik itu ya 5 menit sebelum buka puasa itu sudah tertata rapi itu. Tapi ketika dur seteguk minum saja itu ternyata sudah selesai itu. Nah, itu membuktikan ternyata nafsu itu bisa dikalahkan. Kalau kita nuruti nafsu, kayaknya semuanya itu kayaknya mau dimakan semua, mulai dari ini, mulai dari itu dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah itu luar biasa menekan memberi pelajaran, ternyata nafsu itu juga bisa kita kalahkan. Nah, makanya tadi disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwa liso ini farhatun indal iftar, dan nanti ketika kita akan bertemu dengan Allah farhatun indal liqa'illahi ta'ala. Nah, itu yang luar biasa. Bagaimana kita bertemu dengan Allah. Kemudian dari segi mengatakan bahwa dengan berpuasa dari segi kesehatan, puasa itu ternyata memberi efek kesehatan yang luar biasa. Ibarat mesin, ibarat pabrik. Bagaimanapun juga mesin yang selalu giling itu mbok yo harus diberi istirahat. Kalau mesin selalu diberi beban untuk bekerja terus. Nah, dengan berpuasa dan selama 1 bulan, meskipun sebenarnya ya orang berpuasa itu secara akal ya, berpuasa itu kan hanya mindah makan.
Makanya yang biasanya siang hari, nah sekarang yang boleh hanya di malam hari. Nah, dengan memberikan kesempatan untuk istirahat kepada perut, kepada usus dan lain sebagainya, itu memberikan semacam healing lah ya, healing terhadap anggota tubuh kita untuk melakukan apa istilahnya, restart ulang. Jadi kalau komputer hidup terus itu kan jadi panas. Nah, dengan berpuasa pendinginan gitu, pendinginan mesin. Nah, itu makanya kemudian dari segi apa namanya medis ternyata puasa itu juga memberikan efek imbas yang positif terhadap kesehatan tubuh kita. Itu mungkin dulu, Pak. Oke, terima kasih Gus. Sebenarnya kalau berbicara hikmah itu banyak sebenarnya. Betul. Karena hikmah Ramadan itu bisa dibilang seandainya didapat oleh orang yang berpuasa itu puasanya menjadi afdol. Cuma yang menjadi sedikit saya berpikir Gus, tadi ada istilah di antara hikmah Ramadan atau puasa di bulan Ramadan itu adalah mengalahkan hawa nafsu. Padahal di bulan Ramadan itu setan itu sudah terbelenggu. Masa diri kita yang puasa masih punya nafsu? Contoh halnya yang tadi disampaikan oleh jenengan, ketika kita mau berbuka puasa, hidangan di meja itu sembarang. Ya. Oke, sampean lah minum satu gluk, rasa manis, enak, sudah merasa nikmat, sudah bersyukur. Tapi banyak, terutama saya sendiri, di meja itu isi apapun ya saya makan semuanya, sampai akhirnya tabunya kembung. Gitu. Itu kan nafsu berarti masih ada. Itu bagaimana? Nah, saya teringat Burdah. Wan nafsu katifli intuk milhu syabbahala hubir rodoi taktimhu yang mati. Nah, nafsu itu kan sebenarnya ada 3 ya. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsul lawamah, yang ketiga adalah nafsul ammar. Nah, nafsu yang tadi itu adalah nafsu serakah. Ya, serakah. Nafsu serakah. Itu namanya nafsul ammaroh. Itu yang di dalam Buddha dikatakan wan nafsu katifli. Nah, nafsu itu nafsu yang nafsul ammaroh. Nah, karena keserakahan itu kan tidak hanya urusan serakah jabatan, bisa jadi serakah terhadap kekayaan, bisa juga serakah terhadap makanan. Nah, sebenarnya perut kita itu usus kita itu ibarat per. Tahu per ya? Ya. Ya, kalau kita di bolpen itu biasanya kan ada per yang cetat-cetet itu ya. Nah, kalau kita kemudian itu kan lentur. Semakin kita isi penuh itu akan melar terus. Berarti kalau pernya melar, berarti butuh makanan yang banyak. Tapi kita sebenarnya bisa membuat per itu semakin menciut. Ya. Berarti kalau pernya itu menciut, berarti kan asupan makanan juga biasanya 1 sudah cukup. Karena pernya terlalu longgar, itu berarti harus diisi banyak. Nah, sebenarnya dengan makan sedikit saja sudah cukup. Makanya wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti anak bayi. Jikalau anak bayi itu selalu kita berikan manja dengan nyusu terus, enggak selesai. Sampai umur berapapun minta susu. Makanya anak kecil itu perlu waktu untuk disapi. Nah, nafsu pun juga begitu. Kalau nafsu itu kemudian kita biarkan, kita umbar terus, maka ngelasap mandeman. Makanya kemudian dengan berpuasa, mestinya kita dengan hanya beberapa teguh. Sebenarnya saya yakin semua orang yang berpuasa itu pada titik tertentu ketika dia berpuasa, itu sudah sampai pada enak, sudah selesai. Nah, yang kemudian melanjutkan keserakahan kita adalah kepengen yang lebih. Makanya sebenarnya kenapa dengan yang sedikit saja cukup, ya kita harus mencari yang lebih. Nah, makanya bersyukur itu adalah sebenarnya adalah
menerima apa yang ada pada diri kita, tidak perlu yang banyak-banyak. Ketika yang sedikit saja cukup, ngapain kita harus mengambil yang banyak. Makanya alhamdulillah dengan puasa ini juga melatih hawa nafsu, bagaimana kemudian nafsu yang sifatnya ammaratun bisu itu bisa kita tekan dengan baik. Begitu. Oke, terima kasih Gus atas apa yang telah disampaikan tentang hikmah di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang mau disampaikan. Ya. Karena ini waktu sudah tidak mencukupi. Karena hikmah itu sendiri siapapun bisa menemukan tanpa harus jadi hikmah itu kan sebenarnya proses pengalaman spiritual yang sifatnya pribadi. Siapapun bisa merasakan itu tanpa orang lain merasakan. Tapi diawali dengan punya ilmu. Iya, punya ilmu. Jadi orang yang tidak berilmu untuk mencari hikmah itu sulit juga kan, seperti itu. Betul. Terima kasih Gus. Mungkin saya perlu sampaikan apa yang disampaikan oleh Gus Badruddin Munir tadi, bahwasanya hikmah di bulan Ramadan itu sangat banyak. Ya. Di antaranya kita bisa melatih syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa melatih hidup sederhana di bulan Ramadan. Ya. Dan juga mengalahkan nafsu, serta yang terakhir tadi disebutkan oleh beliau menyehatkan hati dan badan. Ya. Karena selama Ramadan ini katanya dokter itu kalau makan teratur insya Allah sehat kan, seperti itu Gus ya. Sedangkan di bulan lain-lain selain Ramadan itu makan tidak teratur. Kadang sudah makan ada yang nawari makan lagi. Apalagi santri sudah makan ada kiriman makan lagi kan, seperti itu. Ya, tapi alhamdulillah santri itu sehat-sehat Gus. Jadi selama bulan Ramadan ini kita bisa mengatur waktu, disiplin waktu, baik secara makannya apa dan sebagainya, itu bisa kita membuat sehat gitu guys ya. Sebelum ditutup Gus, mungkin ada yang perlu disampaikan? Baik, berbicara tentang hikmah seperti yang saya sampaikan tadi, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka seakan-akan dia sudah mendapatkan sekian banyak kebaikan. Harapan kita dari diri kita bisa melihat Ramadan ini tidak hanya dari segi satu sudut pandang saja, tapi juga kita bisa melihat sudut pandang yang lain agar kita lebih luas dalam melihat sesuatu. Harapan saya Ramadan kali ini memberikan keberkahan kepada kita. Ramadan kita hari ini bisa memberi semacam pelajaran yang lebih baik bagaimana kita mengarungi hidup ke depan. Itu saja. Terima kasih Gus. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu lagi di acara An-Nur Podcast Trend. Terima kasih atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. An-Nur Podcast Trend atau media An-Nur yang kami hormati, sebelum kita tutup acara Podcast Trend pada hari ini, perlu diketahui oleh para pemirsa bahwasanya An-Nur Podcast Trend ini disponsori oleh Anggun Interior dan juga air mineral Moza. Jadi kalau An-Nur Media atau pemirsa yang melihat YouTube bisa ingin tahu atau ingin memesan sesuatu bisa menghubungi di Pondok Pesantren An-Nur. Dan juga perlu diketahui oleh masyarakat Probolinggo, Pasuruan, Kabupaten, Lumajang dan sebagainya, An-Nur ini bulan-bulan ini dan sampai Juni menerima santri baru Gus ya. Menerima santri baru. Silahkan Bapak Ibu yang punya putra putrinya bisa mendaftarkan di Pondok Pesantren An-Nur, mulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini masih kecil bisa nerima Gus ya di pesantren ini ya. Ya, sekolahnya saja. Sekolahnya saja. Ada MI, ada RA, ada MTS, ada MA, SMK dan juga pendidikan tinggi, sekolah tinggi kesehatan. Dan juga di pesantren sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang agamis, diantaranya kegiatan baca kitab Kilat Amsilati Al-Miftah. Dan juga ada kegiatan tahfidzul Quran yang insya Allah nanti pada bulan Ramadan ini akan diwisuda sebanyak 5 santriwati yang sudah hafal 30 juz. Monggo Bapak Ibu masyarakat
terutama masyarakat Jawa Timur yang ingin mondokkan di Pondok Pesantren An-Nur, kami membuka 24 jam, insya Allah bisa diterima. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Gus apabila ada salah kata. Dan kami selaku host dan juga mewakili narasumber pada hari ini, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.